Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Buya Hamdan sebagaimana judul yang sudah Buya tetapkan. Marilah kita dengar bersama-sama. Kepada Buya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, hari ini kembali kita akan menyampaikan materi akhlak takwa, yakni peranan daripada takwa. Peranan orang-orang yang bertakwa itu sangat berperan sekali di dalam kehidupannya. Maka takwa itu apabila sudah berperan, maka akan memberikan faedah dan kebaikan terhadap orang-orang yang memiliki sifat takwa tadi. Faedah dan kebaikan sifat takwa bagi setiap diri orang yang bertakwa ada banyak. Di antaranya kebaikan takwa itu kita sampaikan ada 6. Yang pertama, dia dapat menghapuskan dosa. Jadi apabila kita sudah mencapai sifat dan sikap seperti orang bertakwa, maka Allah akan hapuskan dosa kita. Yang kedua, bisa memberi syafaat. Apabila kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin, insya Allah kita nanti akan bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga, sifat takwa itu berfaedah dan memberikan kebaikan, bisa menjadi benteng daripada maksiat. Jadi apabila kita bertakwa, perbuatan maksiat insya Allah bisa terhindar atau tidak kita lakukan. Yang keempat, ini adalah bisa menjadi semangat atau kekuatan untuk membangun syariat Islam itu sendiri. Itu dibangun dengan apa? Dengan ketakwaan. Dimulai dari ketakwaan dari diri sendiri dan keluarga dan orang banyak. Yang kelima, faedah dan kebaikan bagi orang yang bertakwa adalah dapat membunuh rasa hubud dunia atau cinta dunia. Jadi ketakwaan itulah yang akan bisa menghilangkan rasa hubud dunia atau cinta dunia kita. Yang keenam, dapat membakar dan mencairkan sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Seperti apa? Sombong, angkuh, takabur, ria, dan lain-lain lainnya. Sifat-sifat mazmumah lainnya. Itulah peran dan kebaikan takwa apabila kita sudah memilikinya. Kemudian kita lanjutkan. Jika tidak ada orang takwa, ini akan berbahaya, baik pada diri ataupun kepada lingkungannya. Allah menyebut bahwa dia hendak bantu atau tolong orang-orang mukmin, syaratnya adalah takwa. Tidak ada satu ayat pun yang Allah kata di dalam Al-Quran bahwa Allah akan membantu orang Islam. Baru kita paham mengapa umat Islam hari ini hina di mana-mana. Karena apa? Karena dia hanya mengaku Islam, belum memiliki takwa. Bagi orang Islam, tidak ada jaminan untuk dapat apa-apa bantuan dari Allah. Walaupun sudah
ibadahnya 24 jam sehari. Umat Islam hina sebab orang mukmin dan orang yang bertakwa tidak ada. Kalaupun ada, itu sedikit sekali. Kita harus membela orang-orang yang bertakwa atau bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka akan kena menjadi kita nanti mengikuti orang-orang yang bertakwa tersebut. Janji Allah itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Setelah menjadi orang yang bertakwa, baru ada jaminan dan pembelaan atau pertolongan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Bila jadi orang yang bertakwa, baru ada dosa diampunkan. Dan bila jadi orang yang bertakwa, barulah amal ibadah akan diterima. Bila jadi orang yang bertakwa, baru dapat pemimpin atau pimpinan dari Allah. Secara langsung Allah jadi pemimpinnya atau penolongnya. Bila menjadi orang yang bertakwa, rezeki akan datang. Tidak tahu dari mana-mana datangnya. Atau la yahtasib, dari sumber yang tidak terduga-duga. Sebagaimana firman Allah yang artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka lepaslah dia dari semua permasalahan hidup dan akan Allah beri dia rizki dari mana jalannya kita tidak tahu. Yaitu apa? Rizki yang tidak terduga-duga. La yahtasib. Kita pahami tadi akan peran pentingnya takwa di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi penghijab bantuan Allah kepada kita hari ini yang mengaku sebagai umat Islam? Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku lebih takut pada dosa kamu daripada musuh-musuh kamu. Karena bila kamu berdosa, Allah akan biarkan kamu kepada musuh-musuh kamu. Artinya apa? Kita tidak akan ditolong. Jadi yang bisa menghijab kita dari bantuan Allah adalah dosa kita. Makanya kegagalan kita ialah karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita adalah karena kita tidak bertakwa. Artinya salah satu terletak pada apa? Pada diri kita sendiri. Bukan pada orang lain. Sebagai kesalahpahaman itu tidak kita betulkan. Selagi kita tidak bertaubat dan tidak memperbaiki diri atau mendidik diri atau melatih diri untuk beriman dan bertakwa, bantuan macam manapun tidak akan diberikan Allah kepada kita. Maka kita akan kalah. Menjadilah kita orang-orang yang rugi dan lalai atau terhina selama-lamanya. Kemudian keistimewaan orang-orang yang bertakwa, ini kita simpulkan, di antara keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa itu ada di dunia dan juga ada di akhirat. Nah, ini yang pertama, dia akan dipadamkan atau dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, diwariskan untuknya surga atau dijanjikan oleh Allah surga. Yang keempat, didekatkan kepadanya surga. Yang kelima, disediakan surga bertaraf tinggi atau iliyin. Yang keenam, ditambahkan hati sama-sama mereka. Artinya apa? Ditambah atau ditenangkan hatinya dengan rasa kecukupan yang ada di surga. Yang ketujuh, terhindar dari neraka. Inilah keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa itu yang kita dapat sampaikan. Selanjutnya, bantuan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ini juga ada di dunia ini. Nah, ini banyak sekali, ada 18 poin atau 18 macamnya. Nah, tidak sempat kita uraikan di sini. Di antaranya apa? Kalau kita sudah mendapatkan nilai ketakwaan tadi, akan dapatlah kita merasakan kehidupan di dunia ini bagaikan di surga. Sebagaimana Nabi pernah berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya apa? Hidup ini dalam keadaan bagaimanapun dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa bagaikan hidup di surga.
ini hanya dijamin oleh Allah itu kepada orang yang bertakwa. Demikianlah manfaat atau faedah dan juga keistimewaan orang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, Buya, di sini kami ingin bertanya tentang ketakwaan tadi. Itu adalah takwa tadi ada bermacam-macam pokok-pokok permasalahan ataupun pokok tujuan kita dalam ataupun meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Buya, kita sebagai manusia itu hablum minallah dan hablum minan nas, mendekat diri kepada Allah dan manusia. Ya. Bagaimana kalau manusia itu mendekatkan diri kepada Allah tetapi tidak mendekatkan diri kepada manusia? Nah, itu bagaimana Buya? Ya. Jadi untuk mencapai takwa atau mendapatkan kita menjadi orang yang muttaqin, ini kita harus memperkuat diri kita dengan Allah. Yang kita kenal tadi dengan apa? Hablum minallah. Diawali dengan apa? Mengenal Allah, kemudian melaksanakan syariat-syariatnya, kemudian yang mengikuti semuanya amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian yang tidak lepas pentingnya atau tidak kalah pentingnya adalah apa? Untuk meningkatkan ketakwaan itu, kita juga harus memperkuat hubungan kita dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Maka apabila kita tidak melakukan kebaikan terhadap manusia, jadilah kita orang yang tidak bertakwa atau hilanglah ketakwaan itu. Contohnya apa? Walaupun dia itu apa? Sholatnya tiap malam, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, baca Quran setiap hari atau banyak sekali, puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Tetapi apa? Dengan tetangga dia tidak baik, maka nerakalah tempatnya. Ada di dalam kisah di masa Rasul, seorang wanita, dia itu apa? Dia adalah orang yang bertakwa. Tetapi apa? Dia tidak baik dengan jirannya. Akhirnya apa? Allah mengatakan dia ahli nar, ahli neraka. Maka apa? Kekuatan kita untuk mendapatkan takwa itu melalui hablum minan nas ini lebih utama. Dan ini lebih kita tonjolkan. Dan ini bahagian daripada akhlak. Karena apa? Contohnya kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah atau dosa terhadap Allah, syaratnya ada 3. Kalau kita melakukan kesalahan dengan manusia, ini syaratnya tambah 1 lagi, jadi 4. Maka haruslah kita sinkronkan atau sinergikan antara apa? Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi sehingga nanti apa? Jadilah dia benar-benar orang yang bertakwa. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kita sebagai manusia ibaratnya hablum minallah, hablum minan nas itu harus mengimbangi. Ibaratnya mendekatkan diri kepada Allah itu lebih bagus, dan lebih bagus lagi kita mendekatkan diri kepada manusia. Ibaratnya arti kata itu dalam kehidupan sehari-hari kita dengan manusia, dengan tetangga, dengan keluarga itu harus akur. Karena apa? Allah menyukai sifat seperti itu. Betul Bu ya? Betul sekali. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, mudah-mudahan tausiah tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu untuk kita. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.